Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM 20222305031 dari kelas F710 Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan order di controller. Di sini terdapat indeks, tampilkan daftar pesanan beserta user dan meja. Di grid terdapat tampilan form tambah pesanan dengan daftar user, meja tersedia, dan menu. Di store juga di store menyimpan pesanan baru seperti validasi, input, hitung total harga, simpan order, detail, menu. Jika dine-in ubah status meja menjadi equipped. Show tampilan detail pesanan lengkap seperti user, meja, dan menu. Di sini terdapat edit juga, tampilan form, edit pesanan. Update yaitu mengupdate status pesanan jika selesai, meja dikembalikan jadi available. Destroy, hapus pesanan dan kembalikan status meja jadi available. Baik, kita lanjut ke model order di models. Di sini terdapat fillable file, yaitu file yang bisa diisi massal seperti nomor order, user, meja, total harga, status, dan tipe order. User di sini relasi atau satu order dimiliki satu user. Table relasi juga seperti satu order terkait satu meja. Order relasi has many order detail, yaitu satu order punya banyak detail menu. Payments yaitu satu order bisa punya banyak pembayaran. Nah, lanjut di sini kita berada di routes console, yaitu membuat perintah terminal di PHP yang menampilkan kode motivasi acak seperti import class, membuat comment, purpose, dan memberikan deskripsi komen agar muncul saat menjalankan PHP artisan list. Membuat komen di sini mendefinisikan komen bernama inspire code, mengambil satu kode acak. Komen menampilkannya di terminal. Purpose memberikan deskripsi komen agar muncul saat menjalankan PHP artisan list. Menjalankan PHP artisan inspire di terminal akan menampilkan kode motivasi acak. Web ini yaitu menentukan URL mana yang menunjukkan controller mana serta siapa yang bisa mengaksesnya atau guest atau user yang login. Di route untuk guest atau belum login itu hanya bisa diakses jika belum login dan menampilkan halaman login dan memproses login. Router untuk yang sudah login di sini hanya bisa diakses jika sudah login. Contoh login, logout, dashboard, user management hanya super admin. Resource otomatis membuat semua router CRUD. Settings di sini juga resource CRUD lainnya. Semua resource ini otomatis menyediakan route untuk CRUD penuh. Yaitu di sini juga guest artinya akses login, user akses dashboard, settings CRUD untuk banyak resource,
dan super admin khusus untuk manajemen user. Baik, lanjut ke order detail. Di sini untuk tabel order detail, fungsinya adalah mengatur interaksi dengan database untuk data detail pesanan, seperti namespace, app models, menentukan lokasi model di folder app atau model use, yaitu menggunakan fitur Eloicon ORM Laravel. Kelas order detail extend model, yaitu membuat model order detail yang mewakili tabel order detail. Protect variable, menentukan kolom yang bisa diisi secara massal, seperti mass assignment, seperti order ID, product ID, quantity, price at purchase, subtotal, dan note. Public function order berfungsi sebagai relasi ke model order, artinya setiap order detail memiliki satu order. Di sini public function product, yaitu relasi ke model menu menggunakan produk ID, artinya setiap detail pesanan berhubungan dengan satu produk atau menu. Model ini mengatur data detail pesanan kolom yang bisa diisi dan hubungannya dengan pesanan atau order serta produk atau menu. Perkenalkan, nama saya Emanuela Rizky Armetabu dengan NIM 2022230532, Teknologi Informasi. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian menu dan payment. CRUD menu dan CRUD payment. Nah, di sini pada menu controller, kode ini adalah menu controller, sebuah resource control di Laravel yang berfungsi untuk mengelola data menu CRUD create, read, update, dan delete. Nah, indeks di sini untuk menampilkan semua data menu menggunakan agar loading with kategori agar query database lebih efisien dan mengurutkan dari yang terbaru. Dan create dan edit menampilkan from untuk tambah atau edit data serta mengambil semua kategori untuk opsi pilihan drop down. Dan store di sini untuk validasi input dan menyimpan data menu baru, dan jika file gambar tersebut disimpan ke folder public menus menggunakan Laravel Store, dan show menampilkan data detail menu secara spesifik menggunakan root model banding. Dan update di sini untuk memperbarui data menu yang sudah ada. Jika user mengunggah data baru, gambar lama akan dihapus dari store untuk menghemat ruang. Dan di story di sini untuk menghapus data menu dan database sekaligus menghapus file gambar dari folder penyimpanan. Selanjutnya menu di sini ada menu ini adalah file menu yang bertugas mengatur integrasi data ke antar kode PHP kamu dengan tabel menu di database. Nah, berikut ini di sini ada protect variable. Ini adalah fitur masa assignment untuk menentukan kolom mana saja yang boleh diisi secara massal, seperti saat menggunakan menu create, request, all. Ini penting untuk keamanan agar user tidak bisa manipulasi kolom secara ilegal. Dan relasi create kategori untuk mendefinisikan bahwa setiap menu dimiliki oleh satu kategori. Ini menghubungkan create kategori ID di tabel menu ke tabel kategori. Nah, relasi receipts Hasmani ini untuk mendefinisikan bahwa satu menu bisa memiliki banyak resep. Nah, selanjutnya pada bagian, di sini ada migration untuk menu.
Nah, di sini migration ini semacam blueprint untuk cetak biru untuk membuat tabel menu di database menu kamu secara otomatis melalui Laravel Migration. Nah, di sini ID untuk membuat kolom primary key yang otomatis bertambah nilai atau auto increment. Dan di sini ada front ID untuk menghubungkan tabel ini ke tabel kategoris. Dan Cronstein untuk memastikan ID kategori dimasukkan harus ada tabel asal dan on delete efek domino. Jika sebuah kategori dihapus maka semua menu yang termasuk dalam kategori tersebut akan ikut terhapus otomatis. Dan di sini ada name dan slug kolom teks untuk nama menu dan URL ramah mesin slug. Dan di sini ada price menggunakan tipe integer untuk menyimpan harga yang cocok untuk rupiah tanpa desimal. Dan di sini ada image dan description untuk diberikan kepada atribut atau null label, artinya kolom ini boleh kosong jika menu belum memiliki gambar atau deskripsi. Dan di sini ada timestamp otomatis membuat dua kolom, create add atau kapan data dibuat, dan update add untuk kapan terakhir diubah. Nah, selanjutnya pada bagian payment di sini nah di sini pada bagian payment migrationnya di sini ada ID untuk membuat memory key otomatis atau auto increment. Dan di sini ada ini menghubungkan kategori ID di tabel menu ke tabel kategori. Nah, relasi Riceps Hasmani ini untuk mendefinisikan bahwa satu menu bisa memiliki banyak resep. Nah, selanjutnya pada bagian di sini ada migration untuk menu. Nah, di sini migration ini semacam blueprint untuk cetak biru untuk membuat tabel menu di database menu kamu secara otomatis melalui Laravel Migration. Nah, di sini ID untuk membuat kolom primary key yang otomatis bertambah nilai atau auto increment. Dan di sini ada front ID untuk menghubungkan tabel ini ke tabel kategoris. Dan Cronstein untuk memastikan ID kategori dimasukkan harus ada tabel asal dan on delete efek domino. Jika sebuah kategori dihapus maka semua menu yang termasuk dalam kategori tersebut akan ikut terhapus otomatis. Dan di sini ada name dan slug kolom teks untuk nama menu dan URL ramah. Di sini ada payment controller. Payment controller ini adalah payment controller yang bertugas mengelola alur data pembayaran transaksi CRUD dan indeks di sini dan show untuk menampilkan daftar pembayaran dan detail menggunakan Eiger loading dan with order atau load order untuk mengambil data pesanan terkait tanpa membebani database atau menghindari masalah. Dan di sini ada store update untuk membatasi validasi keamanan untuk membatasi payment method hanya untuk cash, QRIS transfer dan payment status paid refund untuk menggunakan aturan in. Keamanan data memastikan order ID benar-benar ada dan tabel pemesanan belum disimpan. Dan di create dan edit mengambil data dari model order agar user bisa memilih pemesanan mana yang akan dibayar melalui form. Dan di restore untuk menghapus catatan pembayaran dari database. Nah, selanjutnya di sini ada payment. Di sini ada payment
Fure in ID atau order ID ini untuk menghubungkan pembayaran ke orders, tabel orders. Jika pesanan dihapus, data pembayaran terkait otomatis terhapus atau on delete atau cascade. Dan di sini ada Amount paid menyimpan jumlah uang yang dibayar dalam format angka atau bulat integer. Dan IMUM payment atau payment method membatasi metode pembayaran database hanya akan menerima nilai cash, QRIS atau transfer. Ini menjaga konsisten data. Payment status di sini untuk membatasi hanya untuk paid atau lunas atau refund atau dikembalikan. Dan date time atau transaction time mencatat waktu persis kapan transaksi terbayar, dan tanggal dan jam. Dan time standar Laravel untuk mencatat create add dan update add. Baik, di sini juga ada tampilannya dari aplikasi kami. Nah, di sini ada kategori minuman, dan di slide ini akan boleh ditambahkan gambar, title, deskripsi, dan isinya. Di sini juga ada berita, di sini juga ada menu, dan di sini ada pemesanan meja, nomor meja, kapasitas, status, dan aksi. Dan di sini juga ada reservasi dan pesanan. Di sini bisa menambahkan pesanan baru, dan juga pembayaran, bahan baku, resep, promo, shift kasir. Baik, itulah tampilan dari aplikasi kami. Sekian dan terima kasih.